Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di YouTube channel kesayangan kita. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya baik-baik saja karena hari ini kita akan belajar sedikit tentang teknologi pembelajaran. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke teknologi pembelajaran, di sini ada dua pertanyaan yang harus kita jawab dulu terlebih dahulu. Yaitu apa sih itu teknologi dan kemudian apa sih itu pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke teknologi pembelajaran, kita harus menjawab kedua pertanyaan ini dulu sebelumnya, teman-teman sekalian. Oke, baik. Jadi apa sih sebenarnya itu teknologi? Daripada kita terus bertanya-tanya di sini dengan apa sih, kemudian kita langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat sehingga metode pengelolaan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Yang harus di-highlight di sini, teman-teman sekalian, yaitu untuk guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Jadi sebenarnya manfaat teknologi, maksudnya teknologi itu sebenarnya ada karena untuk membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Oke, kita akan kasih contoh. Contoh misalkan saat ini saya sedang membuat video menggunakan teknologi. Teknologi apa? Yaitu teknologi smartphone. Dan dengan smartphone ini juga saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, semisal teman-teman atau orang tua dan lain-lain sebagainya. Dan untuk contoh lain misalkan seperti mobil, dengan teknologi mobil kita bisa bepergian jauh dengan lebih cepat, lebih efisien dibandingkan dengan sebelum mobil itu sendiri ada, seperti misalkan berkuda dan lain-lain semacamnya. Dengan mobil tentu kita akan lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan kita. Dan ada lagi yang lebih besar, contohnya misalnya seperti pesawat. Dengan pesawat benar-benar sangat mempermudah kita untuk pergi ke suatu tempat yang benar-benar sangat jauh, yang bahkan bisa lintas negara. Ya, jadi seperti itulah contohnya teknologi itu. Jadi pada intinya sih hanya untuk mempermudah manusia itu sendiri, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Jadi pembelajaran itu merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Oke, dengan kata lain, singkatnya pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Intinya sih di situ, untuk belajar dengan baik dengan pembelajaran ini. Oke, jadi pembelajaran itu intinya sih adalah transfer of knowledge, adalah proses untuk melakukan transfer of knowledge dan transfer of karakter. Ya, maksudnya gini, kalau seandainya pembelajaran ini cuman untuk transfer of knowledge, saya pikir Google itu pasti lebih tahu daripada guru-guru kita misalkan. Dan YouTube juga lebih berpengalaman, lebih tahu daripada guru-guru kita mengenai ilmu itu sendiri. Makanya sebenarnya yang paling perlu di-highlight dalam pembelajaran itu adalah transfer of karakter. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk seperti itu ya, bahwa pembelajaran itu sebenarnya pada intinya yang paling pertama yang harus dilakukan adalah transfer of karakter. Oke, baik. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, setelah mengetahui tentang teknologi dan pembelajaran, selanjutnya kita akan masuk ke teknologi pembelajaran itu sendiri. Sekarang kita gabung teknologi dan pembelajaran. Apa sih itu teknologi pembelajaran? Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Jadi teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar.
Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi pada intinya sih teknologi pembelajaran ini adalah yaitu memanfaatkan teknologi itu sendiri ke dalam ranah pendidikan atau ranah pembelajaran. Nah, di sini yang di-highlight yaitu adalah untuk teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan serta pengelolaan serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Jadi teknologi dimanfaatkan ke ranah pembelajaran. Jadi seperti itulah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas keuntungan dan kelemahan teknologi pembelajaran. Oke, untuk poin pertama kita akan membahas keuntungannya. Jadi ada beberapa keuntungan dan ada beberapa kelemahan, dan yang kita akan bahas keuntungan dulu. Yaitu yang pertama, mempermudah mencari informasi pembelajaran. Ya, dan ini keuntungan ini dapat dirasakan oleh guru maupun siswa. Karena ya kita semua tahu bahwa dengan teknologi pembelajaran, maksudnya dengan teknologi itu kita benar-benar sangat mudah untuk mencari informasi pembelajaran dari berbagai sumber ya. Kemudian manfaat kedua, sebagai bahan pengajaran bagi siswa. Oke, dan ini juga bermanfaat, keuntungannya dirasakan oleh guru dan siswa. Oke, mungkin teman-teman berpikir bahwa ini cuma dirasakan oleh siswa karena saya di sini menulis bahwa sebagai bahan pengajar bagi siswa. Tapi sebenarnya kan yang diajar mungkin siswanya, tapi kan yang memberi bahan pengajaran itu kan gurunya juga. Berarti ini bermanfaat untuk guru dan siswa. Oke, yang ketiga keuntungannya yaitu mempermudah siswa dalam mencari beasiswa. Nah, manfaat yang ketiga ini cuma dirasakan oleh siswa itu sendiri. Karena ya untuk apa guru mencari beasiswa kan? Oke. Mempermudah siswa dalam mencari beasiswa. Ya, dan ya saya merasakan ini sendiri teman-teman sekalian. Saya kadang sangat mudah menemukan beasiswa di Google, misalkan di sosial media bahkan seperti Instagram dan sebagainya. Ya, sangat mudah untuk menemukan mencari beasiswa itu dengan teknologi. Walaupun tidak mudah untuk mendapatkannya ya. Ya, mudah untuk mencari tapi tidak mudah untuk mendapatkan. Oke, selanjutnya mempermudahkan untuk bertukar pengetahuan. Ya, dengan teknologi ini kita bisa dipermudahkan untuk bertukar pengetahuan. Iya, seperti itulah. Dan ini dirasakan oleh keuntungan ini dirasakan oleh guru dan siswa juga. Kemudian selanjutnya sebagai media untuk mengangkat standar sekolah. Oke, teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa saat ini setiap negara maju itu diukur dari tingkat teknologi mereka. Taruhlah misalkan contoh seperti negara-negara di Eropa dan Amerika. Mereka semua dianggap sebagai negara maju karena teknologi mereka yang sangat tinggi, begitu kan? Nah, ini tidak terkecuali dalam lembaga pendidikan seperti kampus sekolah. Semakin tinggi standar teknologi suatu sekolah, maka tinggi pula standar sekolah itu sendiri. Jadi saya pikir paham ya. Dan tentunya ini dirasakan oleh keuntungan seperti ini dirasakan oleh guru maupun siswa. Kemudian yang terakhir di sini melatih kemampuan siswa dalam teknologi informasi dan komunikasi. Oke, saya pikir untuk poin keuntungannya sudah selesai, dan sebenarnya masih ada banyak sekali keuntungan dalam teknologi pembelajaran ini. Tapi kita hanya ambil beberapa keuntungannya saja, kemudian selanjutnya kita bahas tentang kelemahannya. Oke, kelemahannya yaitu yang pertama, munculnya kecurangan pada siswa atau guru. Nah, tentu saja dengan teknologi ini, tentu saja kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik, karena dengan teknologi ini juga sebenarnya
bukan cuman mempermudah kita dalam proses pembelajaran, tapi sangat-sangat mempermudah kita untuk melakukan tindak-tindak kecurangan. Umumnya sih pada siswa. Kalau guru saya pikir jarang ya, bahkan mungkin tidak ada. Tapi tetap saja kelemahan ini akan dirasakan oleh guru maupun siswa. Kemudian yang kedua, munculnya pelanggaran hak cipta karya. Oke. Dan ini sering terjadi ya. Saya sendiri sering mengalami hal seperti ini. Maksudnya bukan karya saya yang dilanggar, tapi saya yang melanggar karya orang, seperti itu. Maksudnya contoh misalkan kita ambil jurnal dari Google kan, kita ambil jurnal dari Google, kemudian kita salin tanpa mencantumkan link atau sumbernya atau siapa pembuat karya itu. Jadi kita cuman bisa dibilang mencuri sebenarnya hal seperti ini, dan kelemahan ini dirasakan oleh guru dan siswa, dan itu tidak baik teman-teman. Maka karena itulah tadi di awal kita jelaskan bahwa pembelajaran itu bukan cuma transfer of knowledge, tapi transfer of character, dan itu poin pentingnya menurut saya. Kemudian menjadikan ketergantungan bagi siswa dan guru. Oke, teman-teman sekalian, jadi karena kita terlalu dimanja dengan teknologi ini, akhirnya kita bisa jadi ketergantungan. Oke, kita ambil contoh misalkan siswa, jangan siswa deh, mahasiswa misalkan. Apabila seorang mahasiswa ingin menyelesaikan studinya, mahasiswa keguruan itu biasanya kan akan melakukan yang namanya KKN atau melakukan praktik langsung terjun ke masyarakat untuk menyalurkan ilmu yang telah didapatkan dalam perguruan tinggi itu dengan cara mengajarkannya di tempat-tempat tertentu. Nah, apabila mahasiswa ini dikirim ke tempat-tempat yang ternyata tidak banyak, maksudnya di tempat yang terpencil yang mungkin belum ada jaringan di sana, bahkan mungkin belum ada listrik misalkan. Anggaplah mungkin misalkan kita KKN di Desa Penari misalkan. Desa Penari. Oke ya, intinya sih di tempat yang terpencil begitu kan, yang tidak ada listrik dan tidak ada jaringan. Maka siswa yang biasanya sering menggunakan teknologi akhirnya akan sulit untuk beradaptasi di tempat-tempat seperti itu, karena mereka sudah ketergantungan dengan teknologi itu, dan itu tidak beda dengan guru. Maksudnya sama aja seperti guru. Ketika guru dibawa ke suatu tempat untuk mengajar di satu tempat yang terpencil, di suatu tempat yang belum ada listrik dan jaringan, maka guru yang biasanya selalu mengandalkan teknologi akhirnya ketergantungan juga, dan akhirnya sedikit pusing dan tidak tahu apa yang harus dilakukan di tempat-tempat seperti itu karena terlalu ketergantungan dengan teknologi pembelajaran. Oke, selanjutnya munculnya penyalahgunaan sumber informasi pembelajaran. Oke, sebelumnya ya, munculnya penyalahgunaan sumber informasi pembelajaran, dan ini juga kelemahan ini dirasakan oleh guru dan siswa. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu bisa digunakan untuk hal buruk selain pembelajaran. Ini pun dirasakan oleh guru dan siswa. Dan ya pasti teman-teman sudah mengerti lah maksud dari poin yang terakhir ini, yaitu bisa digunakan untuk hal buruk selain pembelajaran. Oke teman-teman, saya pikir kita sudah selesai dalam poin keuntungan dan kelemahan. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kendala dan solusi pembelajaran menggunakan teknologi pembelajaran. Dan yang diambil contoh di sini adalah pembelajaran e-learning. So teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman semua sudah tahu apa itu e-learning. Tapi mari kita refresh otak sebentar, refresh lagi maksudnya. Jadi e-learning itu didefinisikan sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa situs web yang dapat diakses di mana saja.
E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebenarnya munculnya e-learning ini adalah konsekuensi dari berkembangnya teknologi itu sendiri, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kendala dan solusi pembelajaran daring atau e-learning. Kendala penerapan e-learning dalam pembelajaran melibatkan beberapa komponen, dan sini yaitu ada 3 komponen. Komponen pertama yaitu infrastruktur e-learning. Jadi infrastruktur e-learning itu dapat berupa seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia lainnya. Dan alat-alat seperti ini sebenarnya tidak benar-benar mudah untuk ditemukan. Masih lumayan sulit, apalagi untuk siswa tentunya. Kemudian yang kedua, komponen kedua adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi tidak semua guru memiliki keahlian dalam menggunakan perangkat ICT ini, seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, dan lainnya. Tidak semua siswa juga terbiasa belajar menggunakan perangkat-perangkat seperti itu. Bahkan masih banyak siswa yang belum mengenal perangkat komputer dan laptop, sehingga banyak mengandalkan smartphone yang sebenarnya masih sangat-sangat terbatas untuk mengakses materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah banyaknya LMS, yaitu Learning Management System. Dan ini membuat guru dan siswa bingung dalam memilih mana yang cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau begitu apa solusinya? Oke, untuk solusi kendala e-learning ini dari 3 komponen ini, untuk komponen pertama ada solusi yang menurut saya, yaitu sekolah dan pemerintah daerah harusnya bekerja sama dalam menyiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam proses e-learning ini. Kemudian komponen kedua, solusi untuk komponen kedua adalah membiasakan guru dan siswa menggunakan perangkat ICT dalam kegiatan pembelajaran. Pembiasaan ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan berkala yang dipandu oleh guru lain yang berkompeten dalam penggunaan perangkat ICT. Dan seharusnya guru juga membiasakan diri untuk menggunakan perangkat ICT dalam memberi tugas maupun dalam memberi materi ajar tambahan yang dapat diakses oleh siswa kapan saja dan dari mana saja. Kemudian untuk komponen yang terakhir, solusinya kita harus menentukan aplikasi LMS yang paling disukai dan familiar digunakan sehari-hari, sehingga lebih mudah beradaptasi dan lebih mudah memahami konten-kontennya. Jadi seperti itu. Jadi karena banyaknya LMS itu kan, jadi kita bingung harus mau pilih yang mana. Jadi solusinya adalah kita cari saja nih yang kira-kira yang mana yang paling disukai dan paling familiar untuk digunakan sehari-hari. Jadi untuk mempermudah, begitulah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Oke, saya pikir sekian dari saya untuk teknologi pembelajaran untuk kali ini, dan saya harap ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Dan tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke menit 19 ya teman-teman. Saya pikir sekian ya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.